lu mau kerja malam gak? Kerjanya cuma nemenin tamu doang, kata gitu kan. Itu gajinya 2 minggu bisa 10-20 juta. Diket di kasur, muka aku didudukin sama pantat dia, bakal aku dikejangin semuanya. Gede banget kan barangnya itu Kak, ya, yang sampai punya aku sobek itu. Itu jadi yang pertama kali kamu berhubungan itu yang paling parah? Iya tuh perawan. Aku cuma dibayar 100.000. Nah, berarti kamu udah berapa masuk agensi selama ini? Baru 1, 2, 4 agensi? Oke, jadi selama 4 agensi itu dalam waktu ya berdekatan ya? Nggak yang setahun, 2 tahun gitu? Enggak. Cuma beberapa bulan. Berapa bulan. Nah, finally kamu yang di agensi terakhir? Si itu, yang dancer itu. Terus? Udah enggak. Itu nggak open BO? Enggak, terakhir open BO emang waktu sama yang pertama. Karena kan aku nggak suka kerja kayak gitu. Oke. Tapi yang keempat itu kamu lagi posisi hamil? Iya, tapi nggak tahu kan butuh duit juga buat bayar kos, makan. Okay. Tapi itu cuma semingguan ya lebih. Belum seminggu ada, di situ? Ya, semingguan lah kurang lebih. Nah, setelah dari situ? Ke dancer ini. Ke dancer yang ini. Ke Diamond. Terus? Udah, nggak lagi. Nggak lagi? Gimana cara berhentinya? Perutnya makin gede. Oh, perutnya makin bisa berapa bulan waktu itu? Dulu 5 bulan 2 minggu baru ketahuan. Aku biasa begini, nggak gede gitu. Kan, tapi kan aku nggak tahu juga emang ada efeknya beda Kak. Kayak dari abis beda. Bedanya? Biasa kan kita kayak biasa aja. Ini beda banget. Yang biasanya kalau pakai kan 2 hari nggak bisa nggak tidur, bisa nggak makan. Puasa gitu. Paling minum doang. Kalau hamil ini pakai malam, pagi udah makan. Tapi itu kayak mualnya nggak berhenti. Di situ perbedaannya di situ ya, sampai kayaknya udahlah berhenti aja lah, kalau kayak gini bisa mati nih gitu. Karena beda banget kan rasanya hamil. Lagi makan tuh siang, aku masih kerja di itu nggak lama juga sih, kayak 2 bulanan kayaknya ada ya. Karena mau diangkat juga sama tamu kan, terus mau diangkat kan aku hamil. Diangkat gimana maksudnya? Maksudnya ditebus, itu orang itu Kak. Oh iya. Kan tamu itu kebanyakan tuh yang pakai kayak gitu kebanyakan orang-orang itu. Nah, waktu itu udah mau ditebus, mau diambil? Aku udah nggak kerja itu. Udah nggak kerja? Nggak. Terus aku lagi makan siang, kan kita satu kos bertiga, dia datang dari kampung ya, kabur dari rumah. Dek, kok kayaknya badan lu perutnya gede banget gitu. Masa sih? Iya lu hamil kali gitu, kataku. Nggak mungkin lah, mau sama siapa kayak begituan, kataku. Coba deh kalau nggak percaya, gue beliin test pack. Dia beliin bener hamil. Hamil, pusing, stres, kayak gimana ini orang tua nggak tahu, sedangkan aku kerja kan buat perobatan bapak juga kan, bapak sakit parah muntah darah, makanya aku lanjutin kerja itu waktu awal di agensi. Aku lanjutin kerja walaupun dengan ya biar nggak berasa gitu kerjanya. Itu buat bapak kan uangnya sakit. Terus aku bapak sakit apa? Muntah darah. Cuman kan waktu itu kita kayak ya udah berobatin gitu, nggak ke dokter nggak apa gitu. Aku tiap minggu kasih uang ke mama gitu ya, buat bapak. Terus pas hamil aku sehari nangis nggak berhenti, pengen berdiri. Dari kosan ya lantai 5 udah berdiri kan, pengen berdiri aja deh gitu kan, karena orang tua juga kan nggak tahu kondisi aku begini gitu, kerjaan aku begini nggak tahu. Diri terus kata temen aku, bego lu ya ngapain berdiri, kata gitu. Udah mending ngurusin anak yang benar. Tapi kan aku mikirnya nggak punya biaya gitu. Aku bilang masih ini, nggak, itu bukan anak aku, kata gitu. Kamu kan aku tinggalin udah 5 bulan, kata gitu. Masa itu anak aku, katanya. Ya kan aku hamilnya itu udah periksa ya Kak, udah USG jalan 6 jalan 6 bulan. Dia nggak ngaku kalau mau sama aku, anak kamu buang. Oh, dia ngomong gitu? Terus karena aku kan cinta banget, aku ikutin. Tapi aku jual.
jual ke orang 25 juta, udah masuk 7 juta. Tapi itu aku masih di kos ya kak, belum pulang. Terus aku ya udah tiap hari kasih 300 buat makan, kayak biaya aku. Pokoknya nanti kalau udah hamil itu aku dibawa sama dia, gitu. Semua diurusin semuanya. Terus aku kayak tetangga kos itu semua pada baik banget sama aku. Kayak suka ngasih makan, suka nasehatin, apalagi bapak kos ya. Kamu pulang, jangan jadikan rumah kamu itu kandang macan gitu. Aku nggak berani, aku takut kulin kan, kalau lagi hamil. Terus akhirnya aku kayak merenung, cuman sholat gitu ya kak. Sholat gimana ya, aku minta petunjuk kayak gimana ya jalannya, aku harus bertahan. Kalau bertahan kan aku jual anaknya, gitu. Kalau pulang ya mungkin bisa sama aku. Di situ aku ya benar juga sih omongannya kan, anak itu masa depan gitu. Jadi dinasehatin, aku bisa-bisan sama bapak kos kan. Akhirnya aku pulang pas hamil 7 bulan. Terus Pulang, aku nggak punya uang karena kan aku udah berhenti di biayainnya karena aku nggak jadi jual. Aku diongkosin sama tetangga kos pada patungan buat aku pulang ongkos gitu. Ada 700.000 kan. Akhirnya aku pulang. Tapi aku udah jujur sih di handphone aku hamil. Ya udah pulang aja. Jadi kakakku duluan BBM. Pulang deh, apapun kondisinya pulang aja. Gitu kan, kasihan mama nungguin di rumah nangis gitu. Ya udah akhirnya aku pulang. Aku semenjak hamil itu aku nggak pulang kak. Hampir setengah tahun. nah, jadi waktu udah kan mau dijual 25 juta. Udah masuk uang 7 juta. Terus dikembalikan lagi uang 7 jutanya? Enggak. Dia kasihan sama aku. Oh gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa deh gitu. Lain kali jangan begini lagi gitu. Kan kasihan nggak punya bapak anaknya gitu. Jadi anak aku ini bisa dibilang udah puas sama begitu kak. Udah aku pakai terus kan. Aku udah terus pas hamil juga. Karena nggak tahu kalau aku hamil. Tapi yang mau adopsi ini tahu semua. Tahu semua tentang pekerjaan aku, semuanya tahu. Kamu tahu dari mana pembelinya ini? Ini kamu aku. Oh. Kamu aku sendiri. Jadi mau beli laki-laki? Iya. Karena dia duda ya, dia pernah nikah juga sama juga, dia tebusin punya anak cowok. Kan anak aku cewek. Jadi dia mau, ya udah maksudnya sama aku gitu. Aku aja yang ngurus gitu. Aku urusin kamu sampai sembuh, aku biayain gitu. Dia suka sama kamu? Iya, karena kita suka jalan bareng gitu, suka jalan makan aja suka. Paling ke daerah-daerah sini doang situ juga. Terus pas pulang nggak punya biaya, nggak punya duit. Frustasi lagi kan, aku pengen diri lagi kan. Nangis itu nggak berhenti kak, kayak stres, kayak tiap malam. Aku juga pernah trauma kan, kalau pas aku kabur di kosan itu, kalau setiap ada orang jalan takut langsung ngumpet gitu. itu siapa? Oh yang agensi pertama. Pernah depresi juga, pernah trauma juga kan, makanya pas pulang ada duit aku lebih stres lagi, lebih pusing gitu. Terus finally patungan orang-orang kosan buat kamu pulang. Udah pulang di rumah nggak ada yang biayain. Nggak ada, karena kan kondisi pas-pasan. Dulu mama sama bapak ngambil barang dari pabrik dikerja di rumah itu 2 minggu seminggu 100, kadang 60, 70 itu buat makan. Sering banget aku pas hamil puasa kak, kayak nggak makan. Kalau ingat itu sedih. Gak apa-apa ceritanya. Terus aku kan mohon tolonglah biayain aku sampai aku lahiran aja gitu kan, nanti aku kerja lagi gitu. Dia tetap nggak mau kan, ngapain itu kan anak aku gitu. Ya udah aku bilang ya udah nanti kalau mau nggak percaya lahiran tes DNA kata aku gitu. Akhirnya dia ngebiayain, ya udah saya biayain, tapi sampai lahiran udah stop. Seminggu 500.000. Sering banget nggak makan dulu pas hamil gitu ya, hamil tua di rumah. Karena 500.000 kan aku berkontrakan di rumah kan, makan terus beli peralatan bayi. Sampai aku lahiran pun aku nggak punya duit sama sekali. Dia nggak mau ngebiayain lagi gitu kak. Sampai aku mau, kan aku udah jalan 10 aku nggak lahiran. Karena umurnya masih muda kan, 15 tahun.
Oh, jadi melahirkan umur 15 tahun. 16 awal tahun Maret itu pas aku menanjak 16 tahun. Jadi perjalanan hidup kamu lika-liku kayak gini dari umur 14, 15, 16? Ya dari 12 juga. Kayak mau keluarga juga udah nggak diperduliin kan. Oh. Kayak nggak diperduliin, aku kayak sendiri aja gitu berjuang buat keluarga ini sampai sekarang Kak, aku yang biayain keluarga. Terus pas melahirkan Nggak ada biaya. itu di mana lahirannya? Bidan. Di Kan aku dicek dulu. Oke. Itu rumah Di- keluarga juga di. ngontrak Kak, kita nggak punya rumah. Oh, oke. Dulu bapak kan gitu orang ya, jadi duit habis, duit buat beli rumah, buat ini habis karena suka itu kan Oke. main cewek. Oh, oke. Nah, Terus aku pas mau lahiran nggak punya duit, aku pinjam yang itu, pinjemin aku dong kataku. Dia alasannya nggak punya duit. Terus kan si cerita sama aku, dia alasan nggak punya duit. Ya udah, akhirnya aku mohon ya udah kalau emang kamu nggak mau ngasih aku, ya udah nggak apa-apa, aku cuma mau ngasih tahu kalau aku nanti lahiran mati, ya udah jangan nyariin aku lagi gitu. Aku udah mikirnya ya udahlah, habis lahiran aja gitu kan, katanya kalau orang lahiran tuh bisa mati gitu ya Kak ya. Aku berdoanya kayak gitu. oh ya Allah, jangan dong. Kayak mati aja lah aku habis lahiran gitu. Akhirnya yang nggak nebus aku di bidan kan, aku udah pulang tuh, udah sehari semalam ya, bidannya nanya ini bapaknya kemana gitu. Aku sedih banget kan, diam aja gitu, masih muda udah punya anak, makanya kamu bapaknya kemana ini, kata gitu. Aku diem. Mama bilang sama kakak aku yang pertama, yuk itu lah tolongin gimana tuh. Akhirnya dia nembusin aku di bidan 2 juta, aku ditebus sama kakakku. Aku ya sama nggak dapat biaya kan Kak selama 40 hari gitu, makan ya pas-pasan aja, kadang cuma nasi doang gitu kan. Terus dapat 40 hari aku kerja, ditawarin sama temen aku sih. Jadi ini dulu kerjanya bareng aku, terus dia berhenti kerja di Google gitu. Kerja di Google tawarin sih Kak, cuman nyanyi doang sih kan, nyanyi ya kalau begitu kerjanya. Pas itu Oh, beda. 3 jam dapatnya 150 Di karaoke. ya, karaoke doang. Terus Lumayan, aku kan awal kerja nggak punya ongkos ya Kak. Emang sih pertama kerja tuh numpang ke jadi bareng. Dulu kan kita suka bertiga ya, jadi dia sekarang berdua, aku nggak ada. Aku numpang lah kataku, nanti kalau aku udah dapet duit aku baru ngekos sendiri gitu. Ya udah aku numpang baru sehari ya Kak, tidur, aku nggak punya ongkos buat kerja gitu, nggak punya duit. Anak aku tinggal kan, aku masih juga masih bengkak banget kan, masih gede. Terus pinjam dong 200.000, nanti aku ganti deh kalau aku dapat tamu gitu ya. Nggak punya duit, katanya gue nggak punya duit deh, katanya gitu. Ya udah, aku tidur dengar dia masih ngomongin duit, dia mau ngambil mobil gitu Kak, karena duitnya udah terkumpul gitu ya, aku dengar. Terus aku inget dia nyimpen duit di celengan, tapi celengan itu yang ada kuncinya, kuncinya dia taruh juga di situ. Pas dia pergi nanya mobil, aku bangun, aku ambil 200.000. Tapi aku sambil ngomong, Win, aku pinjem ya, nanti kalau dapet tamu malam pasti bakal gue balikin gitu. Sebelum pas itu malamnya kerja kan, baru 2 hari kerja ya Kak, aku udah turun bro kan belum diurut. Iya, terus Sakit banget, dapet tamu dikasih 500.000 ya uang tip, pulang aku buat ngurut gitu Kak. Ternyata kehilangan duit 200.000. Aku dikata-katain segala macam, parah banget pokoknya sama dia. Nuduh aku apa, katanya dia lihat di dukun aku yang ngambil, dia nuduh aku ngambil dolar dia juga, padahal aku ngambil 200.000 doang Kak. Dia ngomong ke bekas kerjaan aku yang dulu. Terus aku kan barang-barang masih ada dia Kak, baju itu semua dibakar sama dia. Semua dibakar sama. Terus aku dikasih tahu tuh sama temennya bapaknya anak aku itu yang gerombol-gerombolan itu kan, temen aku juga ya, namanya Sar, emang lu bener yang ngambil duitnya sama di dolar juga, lu parah banget lu, orang-orang itu udah pada tahu semua.
gitu, orang-orang kerjaan apa. Iya aku nggak ngambil, kata aku ngambil 200.000 nanti aku ganti, kataku gitu. Pasti aku ganti, aku nggak ngambil dolar, uang dolar katanya gitu. Terus dia ngatain aku betina gitu, siapa mau siapa pakai anak gitu, ngatain aku. Terus si itu juga cerita sama aku pas aku bangun lahiran kan, itu di situ aku belum berantem sama dia kan. Ngeliat si Dede lahiran, siapa yang mau ngeliat haram kayak gitu, Pak bilangnya kayak gitu kan. Aku sakit hati banget. Terus ternyata tujuan si ini mau ngajak aku kerja karena disuruh sama itu, disuruh sama omnya bapaknya anak aku, buat nyari tahu keberadaan aku di mana. Makanya aku bisa digerebek ya karena dia. Terus digerebek pas ngapain? Enggak, pas sama bapaknya itu. Pas sama bapaknya anak aku di ini, yang dia disuruh pulang, yang aku hamil kan gara-gara dia kak. Terus tadinya mau nyari keberadaan aku, mau ngasih tahu ke omnya si bapaknya anak aku. Aku nggak tahu tujuannya buat apa. Jadi disuruh sama ini, disuruh sama omnya kan buat nyari aku. Ternyata karena dia kasihan ngeliat aku begini kan, ya udah diajak kerja gitu, nggak jadi dibuat mata-mata dia gitu. Gitu. Iya, makanya aku yang kerja dari dia. Oke. Terus udah kerja masih dicari aku kak, sama agensi itu. Itu dia ngikutin aku sepanjang jalan. Kataku siapa ya, kataku. Aku ingat mukanya, masih ini. Ternyata agensi aku yang kedua yang aku dijual. Aku kabur langsung masuk ke kosan. Dia masih nungguin aja di depan. Ternyata itu dikasih tahu sama. Jadi itu masih nyariin aku sampai aku lahiran juga. Masih nanyain aku. Minta duit. Minta duit casan 20 juta. Dia bilang sama orang-orang aku utang dia 25 juta. Padahal cuman 5 juta juga nggak nyampe. Karena udah aku lunasin kan pakai pacaran aku. Nyari. Jadi diiming-iming. Ya udah nih, siapa yang bisa dapetin gua kasih duit 5 juta katanya gitu. Dicari, makanya aku bisa diikutin sama agensi aku dari dede orang. Karena dede orang tuh kesel karena duit aku ambil yang 200.000. Padahal kan aku minjem gitu ya, walaupun memang dengan cara yang salah. Aku mengakui. Tapi kan aku udah minjem langsung, dia nggak mau kasih. Malah dia beli mobil. Iya, malah dia kayak dia beli mobil mahal tapi untuk 200.000 untuk temennya nggak bisa dikasih. Padahal kan bisa dibilang dulu waktu aku belum berjuang bareng ya. Iya, berjuang bareng, kita tinggal bareng gitu ya kak. Terus kalau aku nih kerja kayak dapat tamu kan, kadang suka nginep gitu ya, kayak pulang, udah pada makan belum? Semua aku traktir, sampai penjaga kosnya juga. Aku tuh lebih kayak, yaudah aku lebih baik nggak makan besok daripada teman aku lapar tapi aku makan gitu. Jadi kita sering banget, aku sih yang sering banget ngasih makan mereka kalau setiap aku pulang kerja hampir tiap hari. Tapi kalau itu emang manusia kayak gitu, kadang di saat susah pura-pura lupa, tapi di saat seneng selalu nganggep saudara dan selalu gitu. inget. Padahal dia duitnya banyak ya, dia nuduh sama orang-orang aku ngambil dolar dia juga gitu. Padahal aku mengakui, aku benar-benar mengakui aku ngambil 200.000. Kalau soal dolar aku nggak tahu. Gitu, tapi gitulah dia dendamnya sama aku sampai sekarang. Sampai aku kerja kayak gitu, itu kan bukan keinginan aku bener-bener bukan keinginan aku buat kerja. Aku cuma dijebak sama temen yang bilangnya cuma kerja ngobrol-ngobrol, ternyata terus juga sampai aku punya anak, sampai sekarang masih kayak dikasihnya begini-gini aja gitu. Pernah mendekatkan diri sama Allah nggak? Iya. Terus? Kalau sekarang ya, kemarin nggak, karena sekarang ada yang ngebimbing gitu kak, temen yang tahu agama ya, yang anaknya ustadz, dia ngasih tahu aku. Makanya aku bisa pakai kayak begini, dulu aku pakai kayak gini aja nggak mau. Jadi sekarang percaya kalau Allah maha segalanya? Iya, lagi belajar percaya. Terus juga kan susah banget kak aku, sampai kemarin aku udah mulai kayak lumayan ya kak, kayak bisa punya toko baju di mall Jakbar, Jakarta Barat kan. Terus aku juga sampai beli kapal buat nangkap ikan dijual gitu kak. Terus kayaknya semua habis, bangkrut habis. Terus aku juga ditipu sama orang juga kan, duit aku dibawa 127 juta sama anak buah aku. Terus aku nyuruh orang buat
coba dong cari. Aku malah ditipu juga, hampir 20 juta sama yang nyari itu. Aku sampai utang pinjol kan 30 juta. Dia tiap hari dicaci maki sama pinjol sampai sekarang. Punya utang 30 juta karena aku mikir, oh yaudah ntar kalau duit aku balik aku buka usaha lagi deh, mulai dari nol. Ternyata enggak, semua di situ main duit kan, stres, pusing aku, kayak dari laptop, kamera, handphone, semua aku jual karena nggak ada yang ngebantu Kak. Dari aku kecil, maksudnya dari aku umur 12 tahun sampai sekarang, bayar kontrakan, bayar listrik, makan, itu semua aku. Kakak-kakak aku tuh nggak ada yang ngebantu, nggak ada yang peduli. Kayak aku minta kontrakan, karena aku kondisinya begini ya, udah susah banget buat makan aja. Sekarang udah jarang Kak, udah kayak sering banget nahan lapar kayak dulu gitu ya. Bantulah, cuma 100.000 aja sehari buat bayar kontrakan gitu, nggak ada yang mau bantu. Padahal cuma sebulan 100.000, kan anaknya Sebulan bukan aku 100.000? doang. Oh, aku minta begitu, 100.000 aja sebulan bantu aku, nggak ada yang pada. Berarti secara nggak langsung kamu tuh sebenarnya dendam sama kehidupan ya awalnya? Iya, benci banget. Kemarin kan aku udah mau bunuh diri minum obat tidur 3. Kapan? Belum lama, bulan-bulan kemarin. Nah, jadi aku tuh kayak, kan aku susah banget tidur. Kayak ini aja aku dari malam Selasa sampai sekarang nggak tidur. Cuma 3 jam aku tidur tadi malam. Kenapa? Apa karena efek sebelumnya? Mungkin. Terus stres juga kan, aku depresi juga kan, tiap malam nangis, ngerenung gitu tiap malam. Kayak kok begini banget sih hidup aku, walaupun gak ada yang ngebantu tapi harus rangkul lah coba keluarga aku gitu. Ini gak ada yang peduli Kak, aku sakit kan, aku ada penyakit juga ya, aku sakit aja mereka gak ada yang peduli. Sakit apa? Kemarin aku kena jantung juga kan, jantung, terus grit ya Kak, yang mah udah akut banget, lambung. Terus aku yang mandel juga tuh jadi 1, diabetes juga aku ada. Itu nggak tahu sih. Anak kamu sekarang sama siapa? Mama. Kan sama aku juga kan, aku yang biayain keluarga. Sekarang kerja kamu apa? Jadi Nggak kerja Kak, nggak lulusan SD gitu, mau kerja apa gitu. Aku udah cari kerja ya di pabrik. Ya harus pakai ijazah, tetap harus pakai ijazah. Terus juga masa mau kerja malam, aku sih ada pikiran lagi, ya udah mau nggak mau kerja kayak gitu lagi gitu Kak, yang nggak pakai ijazah gitu. Ada kepikiran gitu sih, tapi kayaknya kalau kayak sekarang kan aku susah banget cari duit ya, pasti ngelakuin kayak gitu lagi kerjanya. berarti kamu ada keinginan untuk balik ke dunia malam lagi? Iya, karena kan kerja mana yang nggak pakai ijazah Kak gitu. Aku SD pun nggak lulus, makanya mau kerja malam kan nggak pakai ijazah, nggak pakai apa gitu, langsung aja udah bawa diri gitu. Terus kan susah sekarang, zaman sekarang. Kenapa nggak nikah aja serius sama suatu hubungan sama orang lain biar ada yang tanggung jawab? Ya nggak? Kenapa? Dari aku sampai sekarang aku nggak suka sama cowok, kayak mati rasa. Nggak coba buka hati dulu? Enggak lah, aku mikirnya udahlah gedein anak aja gitu. Kemarin pas kerja bangun lahiran kan, yang lain pada bawa cowok ke kosan ya Kak. Terus ini, Kak lu mau nggak cowok kata gitu, lu doang kagak pacaran gitu. Aku bilang aku di sini cari duit bukan buat pacaran gitu. Jadi sampai sekarang ya sama cowok gitu kayak nggak ada rasa gitu. Nggak suka sama cewek kan? Enggak lah. Kirain. Aku langsung. Oke. Jadi planning ke depan kamu gimana? Kan anak kamu sekarang lagi mau sekolah ya? Iya. Umur 6 tahun sekarang? 6, mau masuk SD, paling aku pending setahun. Kenapa? Nggak ada biaya dulu, maksudnya udah istirahat dulu gitu lah. Ya, emang bener Kak, bukan peres, bukan karena ini aku kesini niat, emang pengen ngeluarin unek-unek aku, bukan kayak nyari duit, bukan kayak pengen viral, enggak. Karena aku udah nanya kan maksudnya kayak udah pernah ngasih tahu cerita aku ke beberapa YouTube kan, itu nggak direspon gitu Kak. Tahun kemarin nggak direspon, ya udah. Ya. Jadi DM kamu dan chat kamu bertujuan untuk apa sih? Pengen berbagi cerita aja itu, biar ya jangan menganggap kerja malam itu enak gitu Kak. Terus juga jadi pelajaran hidup ya, bahwa gitu, yang kamu lakukan sebenarnya nggak benar gitu. Jadi jangan ada yang mau coba-coba untuk melakukan hal tersebut.
Janganlah kasihan kalau kerja malam kayak gitu, tersiksa badan, tersiksa batin gitu kan, tersiksa semuanya. Berarti setiap sebutannya ya, setiap pasti punya story masing-masing ya yang berbeda-beda. Pasti ada. Hampir semuanya, mungkin 90% mempunyai cerita yang nggak enak sebenarnya. Iya, emang kebanyakan itu punya masalah hidup. Masalah hidup yang emang ya kayak mungkin kayak keluarga, kayak dia dibullying gitu sama keluarganya, ada soalnya. Oh gitu? Ada, ya sama omnya sendiri. Jadi makanya dia dendam sama hidup? Makanya pada jadi ada yang ditinggal pacarnya pas lagi hamil gitu. Makanya pada jadi kayak gitu, makanya jangan nganggap enaknya jadi kita banyak gitu, padahal mah enggak. Utang, karena kita tuh utang yang banyak, bukan duitnya yang banyak. Utangnya yang numpuk, kita kerja nggak laku dapat cas, bayarnya mau dari mana, pemasukan nggak ada, pengeluaran terus kan. Apa sih hikmah yang kamu ambil dalam kehidupan kamu, dalam cerita kamu ini sekarang? Yang apa nih Kak? Yang jadi itu? Semuanya. Dari mulai kamu mulai kerja di pabrik halal, terus kamu jadi seperti ini gitu. Apa hikmahnya? Nggak ada kali ya. Hikmahnya sih, kalau buat aku pribadi lebih baik kecil tapi halal dan berkah gitu, ketimbang besar tetapi nggak pernah penuh rasa syukur. Karena kan manusia kan kadarnya nggak ada rasa syukur, ya nggak? Kita dapat uang 2 juta, masih aja kurang, dikasih 5 juta, kurang lagi, dikasih 10 juta, kurang lagi. Begitupun seterusnya gitu. Kalau kita ngikutin hawa nafsu dunia, emang beneran deh, aku kan ngerasain, dulu sebelum aku jadi YouTuber, aku sosialita, jadi pramugari, sukanya hobinya jalan, nongkrong, sana sini gitu, sama teman-teman, buang-buang uang. Terus sampai akhirnya qadarullah lepas jadi pramugari, berhenti di zona nyaman. Siapa sih yang nggak nyaman? Ya nggak, kita kerja jadi pramugari, udah pekerjaan yang buat aku udah bagus banget. Seneng banget kalau misalnya punya pacar, terus orang tuanya nanya kerja apa? Pramugari Bu. Itu kan suatu pride yang jujur bangga banget, karena jadi pramugari itu kan nggak mudah. Kita harus sekolah 3 bulan, ditata mannernya, bahasa Inggris dan lain-lain gitu. Dan ternyata setelah aku menjalani semua, aku lebih bangga dengan kerjaan aku yang sekarang. Walaupun belusukan, jadi hitam kulit, terus nggak keurus, tapi ya lebih bahagia sih. Jadi kadar manusia bukan ditakar dari uangnya, tapi dari rasa syukurnya gitu. Sekali lagi aku sih appreciate banget Mbak, makasih banget udah mau share cerita ini, dan insya Allah aku mau bantu untuk uang sekolahnya. Nggak apa-apa tuh, nggak usah, beneran nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jadi nanti nggak apa-apa, soalnya bapaknya masih ngasih juga sih, walaupun nggak gede juga ya buat makan kita, paling ya kayak dulu lagi 500.000 ngasihnya gitu ya. Aku sebenarnya masih dapat biaya teh, dapat biayanya itu pas dia tahu aku bangun lahiran kerja malam, kerja karaoke. Ya dulu sih 7 juta, 6 juta sebulan, kalau sekarang paling 300, paling 500 seminggu, cuman tapi nggak apa-apa Kak, aku nanti aku bisa berjuang sendiri aja cari gitu Kak. Jadi anaknya perempuan dan aku lihat fotonya cantik banget. Iya, perempuan. Masya Allah. Iya, emang banyak yang kalau aku jalan kan dia nggak pernah keluar ya Kak, di rumah terus nggak pernah main. Kalau aku putih jalan banget ya. Iya kayak kalau aku ajak jalan keluar, ih cantik banget, suka kayak gitu, pasti ada aja orang yang nanya gitu. Makanya pas pertama kali aku lihat kan Instagramnya, Instagramnya anaknya cantik banget, putih, bener-bener kayak banget. Makanya pas sebelum cerita mbaknya udah feeling, wah ini pasti bapaknya. Ya karena Mbak asli ini kan, asli lahir besar. Oh Mbak, Medan. Oke. Ini juga sih apa namanya, udah mau diambil kan sama omnya, tapi aku umpetin. Oh mau diambil? Iya. Setelah besar enak-enaknya main ngambil aja, dikata anak kucing kan. Aku ngumpet, kalau katanya ntar diambil nanti kamu ini apa namanya, hidup kamu bakal terkecukupan. Kan nggak bisa dibayar pakai uang semuanya. Iya, aku nggak mau lah. Dia ngefans banget tau sama Kanopi. Siapa? Nah, kita
anak aku kan, kita tiap hari nonton channel itu, acara kayak Novi terus di YouTube kan. Iya, kan dia Kok nggak manggil aku. diajak sih? Enggak, aku takut dia denger cerita aku Kak. Enggak, kan bisa main ini ke taman, diajak sama tim aku. Nanti ajak ke sini ya? Ya nanti kalau itu aku ajak. Iya, ntar dijemput. Ntar dari rumah dijemput aja. Dia ngefans banget, kayak kan dia manggil aku, Mi kapan sih ketemu sama Kanopi, katanya aku mau tahu jadi pramugari kayak Kanopi gitu. Masya Allah. Kata aku, iya nanti Mimi ajak ya, kataku gitu. Ya Allah. Dia ngefans banget, bener. Soalnya aku juga ngeliat channel Tenopi kan dari Abah Ismail kan, aku udah nonton sampai sekarang. Oh, alhamdulillah. Iya, makanya suka. Tapi jujur ya, ini aku apresiat banget keberanian. Ini demi Allah, aku sampai merinding. Maksudnya speak up yang Mbak lakukan di sini sebenarnya itu nggak mudah. Mbak menceritakan dari A sampai Z dengan secara jelas. Mungkin kalian yang nonton tayangan ini bingung kenapa aku nggak banyak ngomong pas Mbaknya cerita. Karena bener-bener Mbaknya menceritakan secara detail. Jadi aku nggak nanya lagi, Mbaknya menceritakan bahwa misalnya efeknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi clear, bener-bener jelas. Dan butuh kekuatan untuk menceritakan ini semua. Karena kalau trauma itu sulit loh untuk diungkapin, kayak Mbaknya pernah trauma untuk menjalani dunia malam dengan perlakuan yang kasar gitu. Itu kan nggak gampang untuk menceritakan semuanya. Tapi Mbak di sini, duduk di sini benar-benar kuat, walaupun jujur sebenarnya kayak agak nggak nyaman sebenarnya ya Mbak menceritakan seperti ini, karena Mbak gini-gini body language-nya nggak nyaman nervous. maksudnya. Iya, takut kalau aku takut orang lain lihat. Kalau keluarga sendiri ngeliat aku nggak masalah. Aku pengen kayak buat kakak-kakak aku, pengen kayak dia biar tahu kehidupan aku gini. Aku berjuang buat keluarga, dari makan, dari kontrakan, bukan aku mengungkit gitu Kak. Sampai kemarin tuh ada kayak ngajak aku seminggu 10 juta. Ada, tapi aku namanya aku udah terlepas dari itu, enggak lah, nggak mau. Udah nawar 10 juta, mau nggak ayo, kata gitu. Cuman aku nggak mau, sampai aku rela ninggalin anak aku buat keluarga, cuman dia nggak ada keluarga aku sendiri, taunya aku banyak duit aja gitu. Ya minta bantuan aja kan begitu kan Kak, nggak ada uang, gini, padahal kan hidupnya enak ya Kak di Bali ya. Jadi pemborong kan lakinya kan, bilangnya selalu nggak ada uang. Nah, sekarang aku tanya, apa yang mau kamu sampaikan dari kamu umur 12 tahun sampai kamu umur 15 tahun dengan 16 tahun, dengan story yang nggak enak? Siapa-siapa aja yang kamu mau sampaikan? Sebut aja namanya, kan nanti kamu akan di-blur. Ya buat keluarga aku aja sih. Oke, gimana? Mau ngomong apa untuk keluarga kamu? Cuma mau ngomong, lihat kerja keras aku kayak gimana buat keluarga gitu. Terus Perjuangannya? Perjuangannya aku nggak butuh kayak, walaupun kalian nggak ngasih duit, nggak apa-apa, tapi harus kayak ngerangkul gitu biar aku semangat gitu. Jangan sampai aku kayak mau diri lagi, karena udah beberapa kali aku pengen diri gitu. Jadi aku cuma minta butuh dirangkul aja, dinasehatin. Jangan gitu. dijauhin. Iya, jangan dijauhin, jangan diasingkan gitu aja. Kan kamu juga manusia, butuh kasih sayang dan butuh perlakuan yang sama gitu. Tolong perlakukan dengan baik juga gitu ya. Ya. Terus mau ngomong apa lagi sama siapa yang jual kamu agensi pertama? Oh. Iya, mau ngomong apa? Ada kalau bisa kata-kata kotorku katain dia. Iya, mau ngomong apa? Jangan lagi ngejual anak orang dengan seenaknya kayak ngejual ayam di pasar gitu. Jangan dari batin sampai badan fisik gitu, jangan sampai kayak aku lagi waktu dulu. Jangan sampai kayak neken anak orang, karena setiap anak orang itu mentalnya kan beda-beda, nggak semuanya kuat kayak aku gitu. Jadi ya gitu jadi aja. dia semuanya ditekan semuanya? Iya, dipakai, ditekan. Cuman aku doang nggak, karena aku tahu dia punya penyakit. Oke. Gitu. Jadi gitu aja, jangan, kalau bisa jangan jadi agensi lagi lah, kerja yang bener. Gitu. Oke. Terus ada buat teman kamu yang benci sama kamu? Ya buat yang satu kosan dulu, yang pernah dulu satu kosan, sebenarnya aku nggak ngambil duit dolar kamu kan, cuman ngambil duit 200.000 buat ongkos aku, karena waktu itu aku minjem nggak dikasih kan. Jadi aku ngambil. Jangan nuduh dan jangan ngomong kemana-mana kalau aku ngambil duit dolarnya. Nah, ini buat mbaknya juga, teruntuk mbak yang sudah menjelekkan nama mbaknya ini, bisa pencemaran nama baik loh mbak. Ya, kalau misalnya di mbak bisa kena pasal pencemaran nama baik. Sedangkan mbak pun nggak ada bukti, oke lah 200.000 ya. Tapi yang dolar nggak usah disangkut-sangkutin, jadi nggak usah hiperbola dan lebay gitu.
bisa aja mungkin temen yang satu yang ngambil, ya nggak? Atau yang bersih-bersih rumah atau siapa aja bisa lah. Sampai gitu. anak aku juga jadi Kata kayaknya nggak etis gitu loh. Aku tidak pernah menjudge pekerjaan seseorang, tapi aku tidak suka sama orang yang mulutnya itu sangat berbahaya gitu. Dengan menjatuhkan orang lain supaya kelihatan, wah, oh gue punya dolar kali, diambil uangnya. Oh gue kaya nih, mau beli mobil gitu. Jadi terkesan mau wah dengan menjatuhkan orang lain. Nggak boleh, Mbak. Ya, Mbak harus lihat perjuangan kalian waktu itu sama-sama berjuang dari nol, dan sekarang Allah memberikan jalan untuk Mbak mempunyai apa-apa gitu, ada rezeki, tapi bukan berarti bisa menjatuhkan orang lain seenak-enaknya. Jadi menjadi pelajaran juga untuk stop bicara buruk apabila tidak suka sama orang lain gitu. Ada lagi yang mau disampaikan untuk siapa lagi? Buat mama sama bapak aku. Nah, aku minta maaf kalau aku udah pernah kerja yang emang bener-bener kotor. Itu juga bukan kemauan Dede kan, Dede cuman mau ngebantu keluarga aja, tapi dengan jalan yang salah, cara yang salah, dan itu juga karena ditipu, bukan karena bener-bener pengen banget jadi itu, tapi itu karena ditipu. Jadi itu sekali lagi aku cuma bilang aku ditipu, bukan karena kemauan aku jadi. Kita doakan sama-sama semoga anaknya Mbak bisa menjadi anak yang soleha, berguna nanti untuk orang tua dan untuk semua orang ya, bisa peduli akan sesama gitu, dan bisa menjadi orang yang sukses kelak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ada yang mau diungkapkan lagi untuk yang nonton tayangan ini, untuk menjadi pembelajaran juga untuk berhati-hati sama dunia yang jujur kadang kita nggak bisa tebak loh. Kadang kita bergaul misalnya baik-baik nih di zona A, ternyata ada temen nih baru kenal zona B, ternyata membawa pengaruh buruk yang jadinya kita ikut-ikutan gitu. Jadi kayak itulah hal biasa, udahlah nggak apa-apa, ikutin aja gitu. Itu kan awalnya seperti itu kan. Ini mah hal biasa, udah nggak apa-apa lah gitu. Nanti juga kita nikah juga udah sering kok melakukannya, udahlah anggap enteng aja. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya harus dihindari. Makanya berteman boleh ya, berteman boleh dengan siapapun. Bahkan jujur saya dulu bergaul sosialita, teman saya security ya. Saya nggak usah sebutin nama tempatnya apa, tapi saya sering banget sama security, terus sama cleaner yang membersihkan suatu tempat gitu ya. Ya temennya kayak gitu-gitu, saya senang. Kenapa? Sama waiters, saya senang. Kenapa? Karena saya nggak tahu, misalnya tiba-tiba saya sakit atau apa di suatu tempat tersebut, saya bisa dibantu sama orang itu gitu. Jadi bergaulah dengan orang-orang baik, maka kita akan jadi orang baik juga gitu. Ada yang mau disampaikan? Udah itu aja. Jadi semoga menjadi pembelajaran kita semua untuk lebih berhati-hati dalam pergaulan dan memilih pekerjaan, karena nggak semua pekerjaan itu baik. Makanya kayak kemarin saya mengadakan interview dan menanyakan langsung, interviewnya terkait sosial ya. Jadi otomatis kita menanyakannya perihal sosial, beda sama interview perusahaan karena menggunakan skill kalau perusahaan kan. Sedangkan kalau misalnya kerjaan kita menggunakan nurani gitu. Jadi otak dan nurani harus bekerja dengan seimbang. Kenapa kita tanyakan tentang kebaikan-kebaikan. Nah, kayak kemarin kita memberikan pertanyaan pada saat interview, mana yang harus diprioritaskan? ODGJ, lansia sebatang kara, atau orang sakit gitu. Nah, ini kita tanya 3 ini ada alasannya. Kenapa gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang jawabannya ODGJ, ya saya tanya dong, berarti lansia sama orang sakit tidak butuh prioritas. Kenapa saya tanya itu? Karena pada saat di lapangan dia jadi host dan harus jalan sendiri tanpa saya, dia harus bisa action. Wah, yang mana nih harus diprioritasin? Misalnya ke Bandung, yang mana nih yang diprioritasin? Ada ODGJ, ada lansia, ada orang sakit. Kan nggak harus nunggu telepon saya, kali aja saya lagi ngapain, ya nggak? Berarti dia harus action dong, harus melakukan sesuatu yang tanpa konfirmasi, tapi menggunakan nurani. Wah, kayaknya ini nih yang lebih membutuhkan gitu. Jadi maaf banget mungkin kalau kemarin interview saya membuat kalian nggak nyaman, tapi namanya juga sosial, bukan interview pegawai swasta apa pegawai negeri. Jadi kita benar-benar pengen mencari tim yang benar-benar dari hati gitu loh. Dan semoga sih kalian terima alasan saya seperti apa. Jadi kemarin kita udah pilih 2 dan alhamdulillah Fahrezi udah join sama kita, kemarin udah mulai
kerja, jadi tetap semangat. Semoga kalian semua bisa mencoba. Aku nggak pernah milih lulusan SD, SMP, SMA, nggak ada. Nadia pakai ijazah nggak masuk sini, nggak ada. Bahkan ART-ku Rosi itu cuman lulusan SMP, ijazahnya nggak ada SMP. Yang sebelumnya juga Saras juga sama, ijazahnya juga nggak ada. Semuanya nggak ada menggunakan ijazah. Jadi mau lulusan SD, SMP, SMA, aku nggak pernah melihat dari itu. Gitu. Jadi status sosial buat aku nggak penting, tetapi kita bisa seimbang, jalan beriringan, itu aja sih. Ya, Mbak, makasih banyak sekali lagi ya. Sehat-sehat, insya Allah nanti kita bisa datang ke sini, kita ngobrol, main-main sama dedeknya. Ya, off the record, nggak usah pakai kamera, kita seneng-seneng aja, oke? Makasih banyak ya, Kak, ya. Sama-sama. Oke guys, sekali lagi terima kasih banyak. Ambil sisi positif dalam video ini, dan buang sisi negatifnya, karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik kita semua. Oke, terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Is there anybody out there? I think I need a lifeline. I've been drifting through the darkness, looking for the sunrise. Sometimes it feels like we're so far away, trying to keep our heads above the waves.